Halo teman-teman, selamat datang pada mata kuliah Audit Internal. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang investigasi fraud. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Jihan Nabila Azhara Rahab dengan NIM 2105151091. Saya Yulia Safitria Simbuan dengan NIM 2105151077. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investigasi sendiri memiliki arti yaitu penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melalui peninjauan, percobaan, dan lain-lain, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan penyelidikan. Sedangkan fraud atau kecurangan adalah penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Sehingga, jika kedua pengertian tersebut digabungkan, investigasi fraud adalah salah satu cara atau metode penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta yang ada pada fraud atau kecurangan. Berikut ini merupakan standar-standar The International Professional Practices Framework yang relevan untuk pembahasan dalam bab ini. Pertama, terdapat IIA Standard 1200 Proficiency and Due Professional Care yang membahas tentang para auditor internal harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi resiko fraud dan memahami bagaimana fraud itu ditangani oleh organisasi. Namun, mereka tidak diharapkan mempunyai keahlian atau ekspertisi yang dimiliki seorang yang tanggung jawab utamanya adalah mendeteksi dan menginvestigasi fraud. IIA Standard 1220 Due Professional Care yang membahas tentang para auditor internal harus melaksanakan kehati-hatian profesional mereka dengan mempertimbangkan luasnya pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan penugasan. Yang kedua, kerumitan, materiality, atau pentingnya hal-hal yang sedang diperiksa di mana prosedur-prosedur asuransi diterapkan. Yang ketiga, kecukupan dan efektifnya tata kelola, manajemen risiko, dan proses-proses pengendalian. Keempat, probabilitas terjadinya kesalahan, fraud, atau ketidakpatuhan yang signifikan. Yang terakhir, biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan manfaat yang diterima untuk mendapatkan kepastian ada atau tidaknya fraud. Standar yang ketiga adalah IIA Standard 2060 Reporting to Senior Management and the Board yang membahas tentang pimpinan tertinggi satuan pengawas internal, the Chief Audit Executive, harus melaporkan secara berkala kepada manajemen senior dan dewan, dekom atau badan tertinggi yang melakukan pengawasan mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja dari kegiatan audit internal dibandingkan dengan rencana-rencananya. Pelaporan ini juga harus meliputi paparan resiko dan masalah-masalah pengendalian yang signifikan, termasuk risiko fraud, masalah-masalah tata kelola, dan hal-hal lain yang diperlukan atau diminta manajemen dan dewan. Keempat adalah IIA Standard 2120 Risk Management yang membahas tentang kegiatan audit internal harus mengevaluasi potensi terjadinya fraud dan bagaimana organisasi menangani risiko fraud. Standar yang kelima adalah IIA Standard 2210 Engagement Objectives yang membahas tentang para auditor internal harus mempertimbangkan probabilitas terjadinya kesalahan, fraud, ketidakpatuhan, dan paparan-paparan lain yang signifikan ketika merumuskan tujuan-tujuan penugasan. Fraud berdampak negatif pada organisasi dan dalam berbagai bentuk seperti kerugian keuangan, reputasi, dampak psikologis, dan sosial. Maka dari itu, fraud harus ditangani dengan program manajemen fraud yang efektif. Program manajemen fraud yang efektif harus memiliki yang pertama kebijakan etika perusahaan, yaitu kebijakan di atas kertas saja tidak cukup, harus ada contoh dari atasan atau istilah Inggrisnya harus ada tone at the top dari senior management. Kedua adalah fraud awareness atau sadar fraud, yaitu harus ada pemahaman tentang sifat, sebab-sebab, dan ciri-ciri atau karakteristik fraud.
Yang ketiga, fraud risk assessment, yaitu untuk mengevaluasi risiko dari berbagai jenis fraud. Yang keempat, review yang terus-menerus. Adanya kegiatan audit internal yang senantiasa mempertimbangkan risiko fraud dalam setiap audit dan melaksanakan prosedur yang tepat berdasarkan risiko fraud. Yang kelima, prevention and detection, mencegah dan menemukan fraud. Upaya-upaya untuk menekan peluang terjadinya fraud dan meyakinkan setiap orang untuk tidak melakukan fraud, karena kemungkinan terdeteksinya fraud tersebut dan hukuman yang diberikan. Yang terakhir, investigation, yaitu prosedur dan sumber daya untuk sepenuhnya menginvestigasi dan melapor peristiwa fraud yang dicurigai atau diduga terjadi. Ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan CIA untuk mempertimbangkan hal-hal seputar fraud ketika sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan audit internal, yaitu yang pertama, lakukanlah audit terhadap seluruh pengendalian manajemen terhadap fraud atau Management Controls Over Fraud. Ini meliputi audit atas kebijakan, praktik-praktik untuk fraud awareness, tone at the top, tata kelola di tingkat dewan atau board dan senior management, maupun praktik-praktik terkait, seperti risk assessment, menilai cukup atau tidaknya pengendalian preventif maupun pengendalian untuk menemukan fraud, hal-hal yang dianggap dapat diterima, penanganan jika terjadi insiden, investigasi, dan praktik-praktik pemulihan kerugian akibat adanya fraud. 2. Lakukan audit untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan fraud dengan menguji proses-proses beresiko tinggi. Tujuannya ialah menemukan indikator-indikator fraud di dalam organisasi yang dilakukan dalam hubungan bisnis eksternal. Contohnya, pemeriksaan gaji dan daftar gaji untuk menemukan kemungkinan adanya pegawai fiktif. 3. Pertimbangkan untuk membahas fraud sebagai bagian rutin dari setiap audit. Misalnya, brainstorming, tukar pikiran atau diskusi tentang risiko fraud. Lakukan evaluasi atas pengendalian fraud. Rancang prosedur audit yang mempertimbangkan risiko fraud atau lakukan evaluasi terhadap kesalahan pembukuan untuk menentukan apakah ada indikasi fraud. Yang terakhir, penugasan konsulting membantu manajemen A. Mengidentifikasi dan menilai resiko, B. Menentukan ampuh atau tidaknya control environment untuk mereview proses-proses, usaha-usaha baru, atau IT application. Dengan memfasilitasi self-assessment oleh manajemen, audit internal menggunakan manajemen untuk mengevaluasi resiko fraud, memastikan alat-alat pengendaliannya ada dan berfungsi untuk meminimasi resiko-resiko tersebut, dan siapa yang memantau hasilnya. Berikut 10 langkah investigasi fraud. Langkah yang pertama, mulai kasusnya. Langkah pertama dalam investigasi korupsi dan fraud dimulai dengan adanya keluhan secara lisan atau tertulis. Jika ada keluhan secara lisan atau tertulis, jawab segera keluhan tersebut untuk menegaskan bahwa keluhan sudah diterima dan untuk menanyakan apakah ada informasi tambahan. Jika mungkin, lakukan penelitian cepat untuk mengonfirmasi setidaknya tentang transaksi yang dilaporkan. Misalnya, hanya ada satu peserta dalam tender atau hanya satu peserta yang dievaluasi, atau penawar dengan harga terendah justru ditolak tanpa penjelasan. Hati-hati dengan keluhan dalam proses pengadaan yang tidak secara serta-merta berarti ada korupsi. Selanjutnya, petunjuk atau red flag. Jika kasusnya dimulai dengan petunjuk atau red flag, bandingkan isi red flag tersebut dengan skema atau skema-skema yang mungkin digunakan untuk fraud ini dan kemudian perhatikan indikator-indikator lain dari yang skema atau skema-skema dicurigai. Misalnya, disetujuinya penawaran dengan harga-harga tinggi dan atau pekerjaan konstruksi dengan mutu rendah tanpa ada
keluhan atau teguran, memberikan indikasi kemungkinan adanya kickback atau suap dari kontraktor kepada klien. Jika red flag ini ditemukan, cari indikator lain yang menunjukkan adanya kickback seperti seleksi kontraktor yang dicurigai atau kekayaan mendadak yang tidak dapat dijelaskan dari pejabat yang memberikan persetujuan. Selanjutnya, proaktif. Contoh ketiga dari langkah pertama ini berbeda dari dua contoh sebelumnya. Kalau dalam dua contoh terdahulu, penyidik mendapat masukan dari pihak lain, baik berupa keluhan atau laporan dari whistleblower atau berupa red flags dan petunjuk. Dalam contoh ketiga ini, penyidik secara proaktif membuat peta fraud yang berpotensi terjadi, kemudian melakukan pengujian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan perangkat keras komputer dan perangkat lunaknya software dan aplikasi, atau yang disebut dalam judul Automate Fraud Detection Test. Langkah kedua dalam investigasi fraud yaitu evaluasi tuduhan atau kecurigaan. Tentukan apakah tuduhan atau kecurigaan cukup spesifik dan serius untuk melakukan investigasi. Jika diyakini investigasi lebih lanjut memang diperlukan, upayakan membuat penilaian awal secara cepat untuk menentukan kebenaran dan keakuratan keluhan atau laporan yang diterima. Gunakan informasi ini untuk menyiapkan wawancara dengan si pelapor. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, lakukan uji latar belakang. Periksa latar belakang baik secara online maupun catatan-catatan yang ada tentang perusahaan atau perorangan yang dicurigai untuk menilai tuduhan dan mencari bukti-bukti lain mengenai fraud atau korupsi seperti adanya perusahaan cangkang atau perusahaan kosong yang dapat digunakan pemiliknya yang berlindung di balik kerahasiaan. Selanjutnya, langkah keempat yaitu selesaikan persiapan untuk menjalankan investigasi. Selesaikan pengumpulan dokumen, data, dan wawancara dalam unit, bagian, ataupun tim yang menangani investigasi. Langkah yang kelima, persiapkan predication. Review semua persiapan yang telah dilakukan dan hasilnya sampai saat ini untuk menentukan apakah ada prediksi yang cukup, apakah ada dasar fakta yang cukup untuk melanjutkan investigasi. Jika bantuan penegak hukum diperlukan, pastikan bahwa ada cukup alasan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Selanjutnya, langkah keenam, mulailah investigasi eksternal. Lakukan wawancara dengan para saksi, mulai dari saksi yang tidak berkepentingan, diikuti dengan saksi yang kooperatif, kemudian para fasilitator, sampai dengan peserta lain yang merupakan rekan pelaku. Urutan pemeriksaan termasuk pertemuan dan wawancara dimulai dari saksi yang paling jauh dari kasus tersebut dan diikuti dengan saksi-saksi yang semakin dekat dengan kasus dan pelakunya dan diakhiri dengan tersangka utama. Langkah 7, buktikan pembayaran gelap. Tentukan strategi terbaik untuk membuktikan pembayaran gelap sejak keluarnya uang, yaitu dengan memeriksa catatan-catatan si kontraktor atau kepenerimaan uang dengan cara memeriksa catatan-catatan pegawai atau pejabat yang dicurigai dan mulai proses penelusuran uang. Jika tidak mungkin membuktikan pembayaran uang hasil korupsi ini secara langsung, upayakan secara tidak langsung dengan menunjukkan bagaimana si penerima uang gelap memamerkan kekayaan mendadak yang diperolehnya tanpa bisa menjelaskan sumbernya, atau pengeluaran-pengeluaran ekstravaganza untuk ukuran pegawai tersebut. Langkah 8, dapatkan bantuan saksi dari dalam. Ia mungkin seorang pengamat dalam organisasi yang jujur atau pemain dalam fraud yang pemerannya tidak terlalu penting, seperti seorang perantara atau pembayar suap yang relatif kecil,
Tentukan strategi terbaik untuk mendapat bantuan atau kerjasamanya. Langkah 9 dalam investigasi fraud yaitu wawancara tersangka utama. Dalam wawancara tersangka utama ada beberapa yang harus diketahui, yaitu dalam kasus korupsi, lakukan wawancara yang mendalam terhadap tersangka utama, biasanya tersangka yang menerima suap. Selanjutnya, tanyakan apa perannya dalam pemberian kontrak dan hal-hal yang relevan dengan keuangan, seperti sumber penerimaannya dan pengeluarannya. Selanjutnya, pastikan adanya cukup bukti untuk memperoleh pengakuan. Jika tidak, coba peroleh pengakuan yang akan membantu si tersangka. Yang terakhir, catat wawancara tersebut. Jika mungkin, minta semua catatan keuangan dan catatan lain yang relevan. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu buat laporan akhir. Tentukan tindakan apa yang akan disarankan berdasarkan hasil investigasi. Apakah sanksi administratif atau lanjut ke aparat penegak hukum atau tindak kriminal. Dan siapkan laporan akhir yang singkat dan padat. Disusun menurut unsur-unsur pembuktian untuk pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Dalam pembuatan laporan akhir investigasi fraud, ada yang disebut dengan elements of proof atau unsur-unsur perbuatan fraud yang harus dibuktikan. Unsur-unsur yang harus dibuktikan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, setiap perbuatan yang dilarang atau tidak berbuat yang diwajibkan. Yang kedua, termasuk misrepresentation atau memberikan keterangan yang tidak benar. Yang ketiga, yang secara sengaja atau tidak sengaja diketahui akan menyesatkan atau berupaya menyesatkan. Yang keempat, suatu pihak. Yang kelima, untuk mendapatkan manfaat keuangan atau manfaat lain. Yang terakhir, untuk menghindari suatu kewajiban. Selanjutnya, predication. Fraud Examiner's Manual pada tahun 2006 menjelaskan bahwa predication adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang membawa seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman dengan kehati-hatian yang memadai kepada kesimpulan bahwa fraud telah, sedang, atau akan berlangsung. Predication adalah dasar untuk memulai investigasi. Investigasi atau pemeriksaan fraud jangan dilaksanakan tanpa adanya predication yang tepat. Selanjutnya, predication dalam pemeriksaan fraud. Yang pertama, predication is the totality of circumstances. Jadi, the totality of the circumstances adalah semacam standar atau patokan ketika membuat analisis, yang patokannya adalah keputusan harus didasarkan atas semua informasi yang ada atau yang tersedia. Dalam tes ini, hakim di pengadilan akan memusatkan perhatian pada semua keadaan di seputar kasus tersebut dan bukan hanya pada satu faktor. Yang kedua, that which light, yakni dengan mengetahui seluruh keadaan secara lengkap, fakta ini membawa si pemeriksa pada kesimpulan-kesimpulan selanjutnya. Yang ketiga, a reasonable, professionally trained, and prudent individual. A reasonable di sini berarti wajar, layak, tidak berlebihan. Sedangkan professionality trained berarti seseorang profesional yang terlatih dalam bidangnya, yakni pemeriksaan fraud. Sedangkan prudent individual berarti seseorang yang bijak, mempunyai wawasan yang luas. Dengan kata lain, tidak sembarang orang yang dapat membuat predication. Ia mempunyai latihan khusus dan pengalaman yang luas. Yang keempat, to believe. Pemeriksa fraud dengan atribut-atribut yang telah disebutkan mempunyai dasar untuk menyimpulkan. Dasar untuk menyimpulkan inilah makna kata believe atau percaya. Yang kelima, a fraud has occurred, is occurring, or will occur. Kesimpulan sang pemeriksa fraud setelah melihat seluruh keadaan adalah ia percaya fraud sudah terjadi, sedang berlangsung, atau masih akan terjadi. Berikut contoh kasus investigasi fraud.
Dalam kasus Jiwasraya pada tanggal 24 Februari 2020 di Liputan 6, tengah diusut lantaran kasus yang merugikan negara, yaitu fraud atau kecurangan. Menurut Amin Sunaryadi, selaku Head of Fraud and Forensic Investigation Practice mengungkapkan bahwa dampak dari kasus ini bukan hanya finansial saja, tetapi juga hilangnya kepercayaan pihak eksternal yaitu investor dan konsumen, serta rusaknya reputasi. Ia pun menjabarkan ada 3 kemampuan dalam melakukan investigasi forensik. Di antaranya yang pertama, forensik accounting, karena banyak yang dilakukan kecurangan dengan memanipulasi catatan keuangan. Yang kedua, digital forensik, karena zaman sekarang banyak menggunakan teknologi seperti handphone atau komputer. Yang ketiga, analisis data. Nah, itu dia tadi penjelasan kami mengenai investigasi fraud. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih.